Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi dengan saya Anwar di A4 Otomotif. Nah, beberapa saat yang lalu Toyota Veloz ini sudah diperkenalkan dan sudah banyak sekali fotonya dan bahkan videonya berseliweran di jalanan dan bisa dilihat oleh siapa saja dan bisa diketahui apa saja perubahan yang ada di Toyota Veloz termasuk Toyota Avanza. Nah, semua bagian yang ada di mobil ini berubah dari edisi sebelumnya kecuali bagian mesinnya, sehingga mobil ini dikenal sebagai the all new Toyota Veloz dan the all new Toyota Avanza. Nah, untuk tampilannya memang mobil ini menjadi lebih keren daripada edisi sebelumnya, lebih keren dan lebih gagah daripada edisi sebelumnya, dengan muka yang berubah, bagian sampingnya berubah, dimensi bahkan wheelbase-nya juga berubah, bosku. Termasuk bagian interiornya yang berubah banyak, termasuk fiturnya yang lebih kaya daripada edisi sebelumnya. Nah, ini adalah tampak depan daripada mobil ini, lalu kemudian ini adalah tampak belakang yang juga berubah dan banyak sekali berubah. Untuk tampak belakangnya bukan banyak sekali tapi totally berubah untuk tampak belakangnya, termasuk tampak sampingnya yang ini itu terlihat mirip dengan yang ada di Toyota Avanza, tapi tidak bisa langsung disamakan karena ada perbedaan beberapa piece atau bagian dari Toyota Avanza dengan si Toyota Veloz ini. Untuk interiornya sudah banyak dibahas pula dan saya udah pernah bahas juga di video sebelumnya, di mana setirnya udah pakai cruise control. Sepertinya yang ada di bagian sebelah kanan ini entah cruise control atau bukan ya. Tapi informasi dari beberapa reviewer yang melihat langsung mobilnya, sebenarnya sih ini bukan cruise control ya. Sayang sekali mobil ini belum dilengkapi dengan cruise control, tapi udah pakai Toyota Safety Sense. Head unitnya floating, AC-nya sudah diatur menggunakan model-model putar kayak gitu, standar home engine button. Ada wireless charging sebagai fitur andalannya, termasuk panel dashboard dan sandaran tangan pada bagian pintu yang sudah soft touch, dan untuk setirnya bisa diatur untuk naik turun. Nah, seperti itu. Lalu kemudian ini adalah konfigurasi tempat duduknya atau akomodasinya, di mana kalau kita lihat dia modelnya teatrikal juga. Paling belakang itu paling tinggi, lalu kemudian agak ke bawah di tengah, lalu kemudian paling rendah itu di bagian depan. Tapi dengan bentuk atap yang flat, menjadikan mobil ini untuk paling belakangnya nggak begitu luas, sehingga diperuntukkan untuk anak-anak. Dan kalau kita lihat, untuk joknya ini pakai jok dengan bahan fabric, bukan bahan dengan material kulit ya. Tapi ya so far lumayan lah untuk mobil ini. Kalau kita lihat, ini adalah interior daripada Avanza, bukan Veloz, karena di tengahnya ini nggak ada wireless chargingnya, kecuali ini untuk yang versi Veloz paling basic. Nah, ini adalah beberapa fitur yang ada di Veloz, auto hold, electric parking brake, lalu kemudian wireless charging, joknya yang bagian luarnya sepertinya kulit, bagian dalamnya fabric, lalu kemudian ada roof monitor untuk entertainment. Jadi itu yang ada di Toyota Veloz ini, ya lumayan cukup lah ya untuk fiturnya. Lalu kemudian ini untuk bagian setirnya, lalu untuk MID-nya termasuk takometernya itu, atau cluster meternya lah istilahnya, yang ada di bagian sini itu pakai digital. Lalu kemudian head unitnya floating. Ini head unitnya floating dan udah pakai start dan stop engine button, bosku. Jadi ya pakai tombol-tombol aja untuk menghidupkannya. Nah, selanjutnya ini adalah foto yang banyak menginspirasi para kreator-kreator untuk membuat desain daripada si Toyota Veloz ini menjadi lebih keren. Kalau di antara kalian merasa bahwa ini tampilannya biasa-biasa aja, ini mesti diulik atau mesti diakali atau mesti dibuat menjadi sesuatu yang lebih keren dan lebih heboh lah. Kalau kayak gini kan biasa lah ya. Velgnya oke 17 inci, lalu kemudian grillnya biasa aja, ada front under garnishnya, side skirtnya warna hitam. Lalu kemudian housing fog lampnya warna krem kayak gitu, ya ini masih kurang. Ada roof railnya juga, bosku, dan itu bermanfaat kalau mobil ini dimodifikasi. Dan kalau kita lihat memang mobil ini looksnya jadi looks ala-ala SUV, tapi ini adalah MPV atau mobil yang diperuntukkan untuk mobil keluarga dalam kota. MPV itu multi purpose vehicle atau mobil serba guna lah istilahnya kayak gitu. Nah, dari tampilan atau tampang yang sederhana seperti ini, ya basic lah bukan sederhana. Dari tampak atau tampilan yang sebasic ini oleh kreator-kreator itu di beberapa platform Instagram
itu membuat desain mobil ini menjadi seperti ini. Ini kalau kita lihat perbedaannya, yang tadinya ini ya side skirtnya, lalu kemudian front undergarnish warna hitam, ini dibuat warna putih sehingga model bodinya itu lebih kododoran ke bawah, termasuk untuk side skirtnya dibuat warna putih sewarna dengan body. Yang diubah juga di sini adalah si velgnya, di mana velgnya ini tetap menggunakan ring, sepertinya bukan ring 17 ya, bisa jadi nih ring 18, jadi bannya yang jadi lebih tipis. Ya cukup sporty bosku, apalagi dengan perpaduan warna velgnya yang warna silver perpaduan dengan warna hitam. Ya cukup cukup sporty kelihatan memang, dan ini kalau kita lihat ground clearance-nya agak ke bawah, berarti velgnya nggak nambah. Saya tetap 17 dan bannya dibuat lebih tipis lagi bosku. Ini adalah desain yang pertama. Menurut kalian gimana? Apakah desain ini keren? Dan apakah menurut kalian ini adalah desain yang paling cocok untuk membuat si Avanza ini menjadi menarik atau menjadi keren ya? Tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah. Nah, selanjutnya ini adalah desain kedua yang kita tunjukkan. Nah, di sini kalau kita lihat mobil ini menjadi mobil touring, di mana di atas di roof railnya itu dipasangin roof rack juga atau bagasi bagian atas atapnya, yang di sini bisa tentu berfungsi untuk menyimpan barang yang atau menjadi ekstra bagasi lah intinya untuk perjalanan jauh. Nah, ini yang diubah termasuk di garis yang chrome-nya, line belt-nya yang tadinya warna chrome dibuat warna hitam. Lalu kemudian fog lamp-nya dibuat warna hitam, entah itu smoke. Lalu kemudian di bagian sini ada lampu sein-nya di bagian bawah. Lampunya biasanya di situ di RL ya. Lalu kemudian velgnya diganti pakai velg kaleng bosku. Velg kaleng dipasangin weld up, yang nggak tahu ini downgrade atau upgrade ini, atau ini dibuat yang versi basic ya, karena di sini fog lamp-nya nggak ada. Ini sepertinya sih ya dibuat Veloz versi paling basic. Tapi keren juga dengan tambahan ekstra bagasi di bagian atas itu. Side skirt-nya dibuat tetap warna hitam. Ya keren yang ini, lumayan keren. Ini salah satu yang saya favoritkan untuk desain modifikasi daripada Avanza, termasuk penambahan stiker pada bagian samping ini. Gagah ini bosku. Menurut kalian gimana? Tuliskan sesuatu di kolom komentar yang ada di bawah. Komentar kalian tentang desain yang kedua ini. Yang ketiga. Nah, yang ketiga ini perubahannya itu kelihatannya hanya pada bagian velgnya bosku, di mana velgnya ini dipakai velg yang ukurannya sangat besar dan offsetnya agak keluar. Saya nggak terlalu favorit dengan model-model seperti ini, karena kalau kita lihat harusnya sih ini pakai air sus, di mana ini posisi atau mode pada saat air susnya dikempesin dan bodi mobilnya turun ke bawah. Sehingga kalau kita lihat antara ban dengan over fendernya ini jadi hampir rapat bosku. Bukan desain favorit saya, tapi kalau di antara kalian ada ndak yang menyukai desain seperti ini? Silahkan dikomentari bosku, desainnya gimana, ini keren apa enggak. Bisa jadi inspirasi sih buat kalian yang selama ini udah inden dan ingin mengubah si Veloz nanti mau dijadikan seperti apa, termasuk si Avanza-nya. Nah, ini adalah desain keempat. Ini lebih sporty, lebih menunjukkan mobil ini terkesan sebagai mobil rally sedikit ya, dengan penggunaan ban yang sepertinya tetap velgnya sama, tapi ini bannya dibuat lebih tipis pakai ban Bridgestone pula dengan velg satu warna silver kayak gitu, dan bodi mobilnya itu dibuat lebih ceper. Jadi biasanya sih kayak gini, itu pernya dipotong atau sekalian diganti dengan per kit yang khusus untuk yang bodi mobil yang lebih rendah kayak gini. Dan yang diganti pula adalah side skirtnya dengan front undergarnish yang dibuat ya sewarna dengan bodi ya. Kelihatan maco sih ya bosku kalau dibuat kayak gini ya. Dengan penggantian velg aja sebenarnya udah cukup keren sih Toyota Veloz ini, termasuk garis jendelanya atau line beltnya itu dibuat warna black glossy, atau kalau bukan black glossy dia yang dark chrome gitu. Susah saya nyebutnya.
Tapi lumayan asik untuk desain yang ini. Termasuk salah satu yang saya suka kalau si Veloz dibuat desain yang seperti ini. Apalagi si Veloz ini dimensi bodinya lebih membesar, lebih melebar, lebih memanjang pula, sehingga ya ini cukup lah. Ya, tapi kenyamanan sih saya kurang tahu ya, karena kalau kayak gini kan pennya jadi pendek, jadi travel suspensionnya jadi berkurang, tapi akan lebih stabil untuk dipakai. Berakselerasi, apalagi ini pakai front wheel drive ya sekarang. Ya, Avanza udah nggak ada pakai RWD lagi atau penggerak belakang. Xenia juga pastinya, Veloz juga nggak ada pakai penggerak belakang, jadi ya bye-bye RWD. Sekarang semua FWD. Apa aku bilang, apa nggak selalu apa-apa tuh mesti RWD ya. Ya FWD juga oke kok. Nah, ini desain yang kelima ya, kurang lebih sama dengan yang ketiga sih tadi ya. Kalau yang ini untuk sideskirtnya dibuat warna hitam tetap sama. Lalu kemudian ya ini cuman mengganti di bagian itunya aja sih, di bagian velgnya aja. Dibuat lebih besar. Lalu kemudian ya sepertinya pakai Asus lagi, tapi kalau kita lihat desainnya kurang proporsional antara yang di depan dengan yang di belakang sih ya. Terlalu mepet seperti yang di belakang, atau memang housing bannya atau fendernya yang kecil yang bagian belakangnya. Tapi tidak termasuk dalam desain yang saya favoritkan kalau yang ini bosku. Tetap keren kelihatannya, tetap keren. Dan ini memang angle yang paling cocok untuk membuat modifikasi terhadap mobil ini dari sisi kaki-kaki, termasuk dari sisi body kitnya. Kita nggak tahu apakah nanti Toyota Veloz akan disiapkan body kit yang untuk ala-ala racing kayak gini. Tapi kalau kita lihat animo orang yang membuat desain seperti ini, ya itulah kreativitas orang Indonesia yang harusnya dijawab oleh APM dengan membuat atau menciptakan desain body kit daripada si Toyota Veloz ini untuk dimiliki oleh calon-calon pemilik atau nanti pemilik daripada si Toyota Veloz ini. Nah, ini yang kelima ya, kurang lebih. Kalau urutannya keliru mohon dimaafkan. Ini yang keenam. Yang ini velgnya diganti ala-ala OM juga ya. Kalau kita lihat ada logo Toyota di bagian dalamnya, sideskirtnya perpaduan warna putih dengan warna hitam, di bagian depan juga sama, perpaduan putih dengan hitam. Ya itu aja sih yang diganti, ukurannya kurang lebih sama dengan yang bawaannya, dan ini yang beda cuman di atas ditambahin roof bar kayak gitu. Jadi ya tinggal ditambah rack lagi di situ, maka dia menjadi roof rack. Oh ya, untuk bagian atasnya sepertinya diganti warna hitam ya untuk di roof railnya. Nah, termasuk yang saya favoritkan juga, tapi menurut saya mesti diganti velg dan bannya ya. Kalau orisinil kayak gini kurang ngegigit ya, kurang garang desainnya kayak gitu bos. Nah, ini desain yang ketujuh kurang lebih sama kayak tadi, cuman ganti velg, motifnya yang beda, termasuk bedanya di sideskirtnya dengan front undergarnish-nya, body kit yang ada di depan dengan sideskirt di bagian samping itu yang diganti menjadi warna hitam. Yang ini ya, ini warna hitam, termasuk yang di depan warna hitam. Yang di atas sama pakai roof bar, termasuk pakai warna hitam untuk bagian roof railnya. Nah, ini yang keenam ya, yang ini ya, yang ketujuh sorry. Nah, ini yang paling saya sukai bosku untuk bagian mukanya. Paling saya suka untuk bagian mukanya, mirip-mirip Yaris GR kayak gitu. Modelnya mengotak, tapi kurang di bagian velgnya. Velgnya masih pakai original sepertinya. Ya, pakai velg original. Ini yang diganti mukanya bosku, dan ini memang kalau kita lihat, wah, sebenarnya sih lebih cocok kayak gini mukanya Avanza ya, termasuk Veloz. Menurut kalian gimana? Lebih suka kayak gini atau lebih suka bawaan aslinya? Kalau kayak ini sih lebih garang kelihatannya, dan ya kalau kayak gini mukanya bisalah dia bersaing dengan Expander. Dan ini harusnya menjadi Veloz GR ya, entah nanti akan ada Veloz GR atau gimana. Nah, ini yang berubah juga, termasuk spionnya sepertinya yang dibuat warna hitam, line belt yang menyambung ke bagian atas lampu dibuat warna hitam.
Grill depannya pasti berubah, front under garnish-nya pasti berubah, lalu kemudian fog lamp-nya, di bawah ada fog lamp lagi, ada dua jadinya fog lamp-nya, itu berubah, dan desainnya cakep yang ini. Bagian sampingnya juga di side skirt-nya dibuat warna putih, velgnya masih pakai velg standar. Cakep untuk depannya, tapi kaki-kakinya ya saya kurang favorit. Nah, ini adalah tampak bagian samping belakang. Ada juga yang membuat modifikasi ala bagian samping ini yang bentukannya seperti ini, dan ini adalah mobil dengan modifikasi ala ngesot kayak gini. Ya, ini mobil yang paling disukai dan paling ramah untuk menyapa polisi tidur, bosku. Ya, ketemu polisi tidur ya pasti high five lah, pasti saling sapa, suka salaman dengan polisi tidur ini. Termasuk kalau misalkan ketemu jalan berlubang-berlubang ya salaman dengan aspal tuh. Ini mobil paling baik dan paling ramah kalau didesain kayak gini ya. Ceper bosku. Aduh, gimana bawanya ya? Di dalam mungkin kayak gerobak ya. Saya nggak pernah coba mobil dengan suspensi seceper ini. Ini yang paling ekstrim. Desain ini ada sebelum Toyota bahkan launching, atau sebelum Toyota Toyota Avanza tuh banyak berseliweran di jalanan atau kelayapan di jalanan, atau kelayapan di jalanan lah. Ini adalah Avanza atau Veloz nantinya versi rally, ya bisa lah bersaing dengan mobilnya Rifat Sungkar ya, si Mitsubishi Expander EP4. Ya bersaing dari sisi desain sih maybe, tapi entah dari sisi power bisa bersaing apa enggak. Cakep bos, yang ini cakep. Nah itu bosku, update informasi kita kali ini tentang beberapa desain daripada Toyota Avanza dan Veloz yang bisa menjadi rekomendasi atau referensi buat kalian yang nantinya ketika memiliki si Toyota Avanza mau dibuat kayak gimana desainnya. Apakah seperti ini atau seperti ini yang keren bagian depannya, ini favorit saya termasuk. Ini nggak terlalu, wah ini yang favorit saya bosku, yang ini yang paling saya suka yang ini. Kalian mau buat seperti itu atau gimana, silahkan diimajinasikan sendiri. Tapi yang paling pertama yang harus kalian lakukan adalah beli dulu mobilnya. Jangan mobil orang lain yang kalian modifikasi, kecuali kalian usahanya ya modifikator mobil. Nah, terima kasih atensinya atas update informasi yang kita bagikan kali ini. Kalau ada yang kurang atau keliru mohon dimaafkan, dan kita akan ketemu pada ulasan otomotif seru dan menarik berikutnya. Terima kasih sekali lagi, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.